teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Nati TV. Nah, kali ini Nata bakalan bahas, hari ini bakalan belajar dimana pelajarannya itu tentang IPA, tentang ciri-ciri makhluk hidup untuk anak SD kelas 3. So, gimana nanti materinya? Tonton videonya sampai habis, dan yang baru gabung jangan lupa bantu like, subscribe, and comment. Jangan lupa ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Setiap makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ciri-ciri yang memerlukan makanan, yang kedua dapat bergerak, yang ketiga itu dapat bernapas, yang keempat itu mengalami pertumbuhan dari kecil hingga dewasa atau besar, dan yang kelima itu dapat berkembang biak. Makhluk hidup itu terbagi atas 3 macam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup mempunyai ciri-ciri khusus. Makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang bernapas. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Pohon pisang, pohon jambu, dan belalang adalah termasuk makhluk hidup. Mereka juga bernapas dan butuh makanan. Batu, kerikil, air, dan udara adalah benda tidak hidup atau benda mati. Makhluk hidup berbeda dengan benda tidak hidup atau benda mati. Benda mati tidak bernapas, mereka juga tidak membutuhkan makanan. Benda mati tidak dapat tumbuh, masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Oke, di sini kita langsung masuk ke penjelasan dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu makhluk hidup dapat bergerak. Semua makhluk hidup tentunya bisa bergerak karena ciri-ciri makhluk hidup itu dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berbagai cara. Manusia berjalan dengan menggunakan kaki. Dengan kaki, manusia dapat berpindah tempat. Katak juga bergerak dengan menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan sirip. Burung terbang di udara menggunakan sayap. Belut dan cacing bergerak dengan perut. Tiap makhluk hidup berbeda cara untuk bergerak. Yang kedua ada makhluk hidup bernapas. Bernapas adalah kegiatan menghirup udara dan menghembuskan udara. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Udara digunakan untuk bernapas. Udara adalah benda yang berwujud gas. Gas untuk bernapas adalah oksigen. Saat bernapas kita mengambil oksigen. Oke. Lalu kita hembuskan gas karbon dioksida dan gas karbon dioksida diserap oleh tumbuhan. Kegiatan itu terjadi pada siang hari. Karbon dioksida digunakan untuk proses fotosintesis, dan fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Dan yang selanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh atau berkembang ya. Semua makhluk hidup dapat mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan diawali dari kecil menjadi besar. Pertumbuhan diawali sedikit demi sedikit. Manusia, hewan, dan tumbuhan dapat tumbuh. Pertumbuhan yang ditandai dengan tambahnya tinggi badan, berat badan yang semakin bertambah. Bentuk fisik badan yang semakin berubah. Misalnya itu, ketika masih kecil, ukuran pakaian itu kecil. Namun setelah dewasa, pakaian kita berubah jadi besar-besar. Ada yang L, XL, atau sebagainya ya. Oke, kita langsung perhatikan gambar yang berikut ini ya. Nah, yang pertama ini tahap pertumbuhan manusia. Ada yang baby, balita, setengah anak-anak, remaja, sampai yang ayah-ayah. Itu tahapan pertumbuhan manusia. Dan yang tahapan pertumbuhan hewan, di situ ada telur, kedua itu berudu atau cebong, yang ketiga katak muda, dan yang terakhir itu yang paling besar, katak dewasa. Oke? Yang selanjutnya, pertumbuhan hidup berkembang biak. Ini ciri-ciri selanjutnya ya. Semua makhluk hidup berkembang biak. Artinya, makhluk hidup memiliki keturunan, yaitu memiliki anak agar tidak punah. Itulah tujuan makhluk hidup berkembang biak.
Ayam bertelur adalah salah satu contoh perkembangbiakan. Dengan berkembang biak, makhluk hidup bertambah banyak. Cara hewan berkembang biak itu bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya itu angsa. Ada hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Contohnya angsa, itik, dan burung. Ada juga hewan berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Contohnya itu sapi, kambing, kucing, dan lain-lain ya. Oke, sekian materi aku hari ini. Aku harap teman-teman semua dapat mengerti dengan penjelasanku. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.